Oke, mmm, ini topik kita pada, hari ini terkait dengan, mengembangkan iklim di dalam kelompok. PB11 ya, betul ya PB11 ya, bukannya PB10 kita? PB10, Bu. 10 ya, ini karena kemarin kita sempat bertukar, saya edit dulu. Oke, ya, terkait dengan, komunikasi di dalam kelompok gitu ya, kita, tentu bisa membedakan mana kelompok yang, kondusif gitu ya, mana kelompok yang menyenangkan, tidak menyenangkan gitu, kemudian mana kelompok yang hangat atau mana kelompok yang monoton begitu gitu ya, gitu-gitu aja, tidak ada dinamikanya. Nah, mmm, hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa berkaitan dengan iklim atau bisa menunjukkan, suatu iklim di dalam suatu kelompok, gitu ya. Nah, hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ini, batasan iklim kelompok itu apa saja, gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi iklim kelompok itu sendiri apa. Tentunya karena kita berbicara terkait dengan dinamika komunikasi kelompok, maka faktor utama penentu suatu iklim, di dalam kelompok adalah komunikasi, gitu ya. Nah, nanti kita bedakan, ada komunikasi yang sifatnya kooperatif, tapi ada juga yang kompetitif gitu, misalnya atau komunikasi suportif dan defensif gitu ya. Nah, dari komunikasi ini, menunjukkan atau menghasilkan suatu respon-respon tertentu. Ya, ada respon yang konfirmasi dan diskonfirmasi. Kemudian, kekompakan kelompok atau, kohesivitas gitu ya. Ukuran kelompok juga mempengaruhi iklim kelompok. Tentunya semakin besar, anggota di dalam satu kelompok, maka riuhnya kelompok itu semakin, apa ya, ya semakin riuh gitu ya, semakin ramai gitu. Jadi ukuran kelompok juga menentukan iklim, termasuk juga si jaringan komunikasi kelompoknya sendiri. Kemudian kita juga akan mempelajari kira-kira iklim kelompok ini tuh berpengaruh terhadap apa sih gitu ya. Apakah memang, iklim ini mempengaruhi produktivitas di dalam kelompok atau tidak? Misalnya, oke, lebih lanjutnya saya akan memulai dengan pokok bahasan yang pertama. Jadi, disadari atau tidak gitu ya, pasti disadari sih kalau ini gitu ya. Kita bisa membedakan misalnya, dari sejumlah grup atau kelompok yang teman-teman terafiliasi di dalamnya, gitu. Misalnya grup di WhatsApp atau di Line gitu ya, mana kelompok yang paling hangat. Biasanya setiap hari itu selalu terjadi proses komunikasi di dalamnya, gitu ya. Tapi ada yang udah berminggu-minggu, berbulan-bulan tuh nggak bunyi, gitu ya. Mau keluar nggak enak gitu ya, segan, tapi mau tetap ada di situ juga penuh-penuhin memori gitu misalnya. Nah, pasti ada aja kelompok yang seperti itu. Ya, atau ada juga sih yang kelompok yang ngomong itu terus, ya. Kalau enggak ya, ada sih notifikasinya, tapi isinya jualan misalnya, atau isinya tausiah gitu ya. Atau kelompok keluarga juga beda lagi, orang tua yang suka nge-share atau posting, apa tuh, tips-tips gitu ya, atau jokes-jokes yang udah lawas gitu misalnya. Nah, proses atau bentuk komunikasi yang ada di dalam kelompok itulah yang menentukan, iklim gitu ya. Sehingga iklim ini sebenarnya bisa kita gambarkan dengan apa ya, suasana gitu ya, atau kalau di sini dianalogiskan dengan iklim geografis gitu ya. Sekarang Bogor sangat panas, mungkin juga sudah memasuki kering gitu ya, musim kering, kemarau, sehingga iklim yang saya rasakan ya, ini ya, tenggorokan kering, terus juga, panas gitu, hawanya nggak enak gitu misalnya. Nah, itu yang menunjukkan itu yang ditunjukkan oleh iklim, gitu ya. Nah, sehingga itu pun bisa menggambarkan iklim di dalam suatu kelompok itu seperti apa sih, gitu ya. Sehingga, kita bisa melihat suasana kelompok, gitu, masing-masing kelompok yang kita, tergabung di dalamnya, itu suasananya seperti apa. Apakah suasananya, penuh dengan keakraban? Atau suasananya ya garing gitu ya, semuanya masing-masing aja gitu, tergabung ya hanya karena, terkait dengan tugas-tugas tertentu misalnya, gitu ya. Kemudian bagaimana proses komunikasi yang ada di dalamnya. Ya, apakah semua kelompok bisa berkomunikasi satu sama lain, atau itu-itu aja yang ngomong, gitu ya, yang dominan itu hanya ketua kelompok misalnya, atau admin grup begitu ya kalau di WhatsApp grup. Kemudian apakah ada kecenderungan gitu ya, orang yang berkomunikasi hanya dengan itu-itu aja
Jadi misalnya kalau di sini ada Angelia Kusuma gitu ya, dia akan bersuara kalau Siti Nuraini bersuara gitu ya, tapi di luar daripada itu dia tidak mau misalnya gitu ya, sehingga ini juga bisa menunjukkan jaringan komunikasi tertentu gitu ya, atau pola-pola komunikasi yang ada di dalam kelompok. Kemudian seberapa sering sih anggota itu berkomunikasi di dalam kelompok gitu ya, tadi misalnya kalau kelompok yang memiliki kohesivitas yang tinggi dengan iklim yang hangat gitu ya, tentu proses komunikasi berjalan lancar, bisa setiap hari, misalnya sehari aja grupnya nggak bunyi itu aneh misalnya. Seperti itu. Kemudian iklim ini juga berpengaruh terhadap kepuasan dan produktivitas. Kalau kita berada dalam suatu kelompok yang mana kita memiliki sense of belonging yang tinggi gitu ya, kemudian proses komunikasi yang terjadi di dalamnya juga menumbuhkan kehangatan antar anggotanya, tentu semakin meningkatkan kepuasan kita terhadap kelompok gitu ya. Itu pun juga akan memicu atau mendorong kita untuk meningkatkan produktivitas kelompok misalnya. Sebagai contoh misalnya tugas kelompok yang terdiri dari orang-orang yang kita kehendaki gitu ya. Misalnya teman-teman dapat kelompok tugas gitu ya di dalam mata kuliah. Nah, ada kelompok yang menyenangkan karena dia adalah anggota-anggotanya adalah orang-orang yang kita kehendaki gitu ya. Tapi ada juga yang enggak, misalnya kita kedapatan orang yang orang yang sebetulnya tidak kita kehendaki gitu ya, public enemy gitu. Nah, suasananya tentu akan lain gitu ya. Produktivitasnya juga tentu akan berbeda. Misalnya ketika ber-KKN gitu ya, mahasiswa kan akan bergabung dengan anggota atau mahasiswa yang berasal dari jurusan yang berbeda ya. Cara menjalin komunikasinya tentu akan berbeda, kemudian proses komunikasinya juga berbeda gitu ya, suasananya juga akan berbeda. Ya ada dua peluang, bisa jadi iklimnya menjadi sangat positif karena semuanya sama-sama saling support satu sama lain gitu ya, karena perbedaan itu menjadi sisi positif gitu sehingga teman-teman bisa berkolaborasi. Tapi di sisi lain juga banyak juga kelompok yang pada akhirnya berkonflik gitu ya, karena masing-masing punya kerangka pikirnya masing-masing gitu ya, sehingga tadi masing-masing individu di dalam kelompok ya mempertahankan ego gitu ya, sehingga bisa melahirkan suatu konflik misalnya. Nah, suasana itu yang berbeda gitu ya, suasana itu yang menunjukkan iklim di dalam kelompok. Oke, saya lanjutkan. Kemudian berkaitan dengan iklim tadi, kita bisa lihat bahwa mana iklim yang positif gitu ya, mana iklim yang hangat, gitu ya, mana yang dingin. Nah, dilihat dari proses komunikasinya di dalam suatu kelompok. Pertama, tipe yang pertama ada yang disebut dengan komunikasi kooperatif, ada yang disebut dengan komunikasi kompetitif. Jadi dua hal yang berlawanan. Tentu suasana positif atau kehangatan itu akan lahir pada kelompok yang memang di dalamnya ada proses-proses yang kooperatif, ada komunikasi yang kooperatif. Jadi karenanya di dalam kelompok tersebut biasanya anggota itu merasa dihargai gitu ya, karena diperlakukan dengan baik di dalam kelompok. Selain itu, suasana positif ini juga mengembangkan kerjasama, tetapi bukan kompetisi. Misalnya kelompok sukarelawan, gitu ya, dengan kelompok tim di perusahaan misalnya, gitu ya. Di perusahaan misalnya karena kompetitifnya tinggi, jadi orang sikut-sikutan gitu, misalnya di organisasi kerja tuh banyak sekali ditemukan gitu ya, antar karyawan itu ya saling sikut atau saling serang satu sama lain karena apa? Ya karena iklim yang dibangun adalah iklim yang kompetitif gitu ya. Ini kalau targetnya tercapai nanti naik pangkat misalnya. Kalau misalnya manajer gitu ya atau atasan tuh seringkali mengiming-imingi hadiah gitu ya, dengan cara misalnya tadi yang paling bagus kinerjanya diberikan insentif yang lebih misalnya, itu kan reward gitu ya. Satu sisi baik bisa meningkatkan produktivitas, tapi di sisi lain bisa jadi itu menjadi faktor pendorong terjadinya suasana yang kompetitif karena semua orang ingin dapat insentif gitu ya. Orientasi orang-orang kerjanya itu karena uang, karena apresiasi
misalnya. Sehingga seringkali atau pada umumnya memang di organisasi-organisasi perusahaan itu tadi iklimnya bukan iklim yang kooperatif, melainkan iklim yang kompetitif. Ya, kita bandingkan dengan tadi ya, balik lagi soal kelompok sukarelawan misalnya. Kalau sukarelawan ya kan mereka juga tergabung di dalam kelompok itu karena memang motif altruistik gitu ya, motif ibadah, sehingga tidak ada suasana kompetisi di dalamnya gitu ya. Kepercayaan, keterbukaan gitu itu ada di dalam kelompok tersebut gitu, karena kelompok yang dibangun adalah kelompok yang kooperatif gitu ya. Kemudian selain kompetitif versus kooperatif, ada juga bentuk komunikasi yang suportif versus defensif. Jadi pola komunikasinya tadi kita bisa dilihat dari ya tingkat kerjasama di antara mereka itu kerjasama atau berkolaborasi atau berkompetisi. Atau kita juga bisa perhatikan ciri-cirinya dari cara anggota itu berkomunikasi, gitu ya, lebih pada komunikasi yang suportif kah atau komunikasi yang defensif, gitu ya. Komunikasi yang suportif itu yang seperti apa? Jadi tentunya komunikasi suportif ini yang menimbulkan perasaan yang positif di antara anggotanya, gitu ya, karena ada respon-respon yang suportif, gitu ya. Sehingga dalam hal ini anggota kelompok merasa bebas, gitu ya, bebas dalam arti memfokuskan perhatian pada kelompok dan tugasnya, itu karena saling mendukung satu sama lain, ya, sehingga komunikasi yang suportif ini bisa melahirkan tadi kelompok yang kooperatif, gitu ya, karena saling mendukung satu sama lain, bukan tadi ya saling sikut atau saling serang, gitu ya, karena masing-masing haus prestasi, haus apresiasi gitu ya. Kemudian kunci untuk mengembangkan suasana suportif tidak terletak pada apa yang dikomunikasikan gitu. Jadi fokusnya itu bukan pada pesan yang disampaikan, tetapi bagaimana cara mengkomunikasikannya. Gitu ya. Suasana suportif ini digambarkan dengan kelompok yang memiliki komunikasi yang hangat antar anggotanya gitu ya, saling menghargai dan saling percaya. Saling percaya dalam hal apa? Ya, percaya bahwa di dalam kelompok itu bisa mengurangi ketidakpastian atau uncertainty gitu ya di dalam anggotanya. Sehingga di antara mereka yakin bahwa kelompok itu bermanfaat bagi dirinya. Kelompok tersebut positif untuk dirinya. Gitu ya. Ini ketidakpastian itu maksudnya apa sih? Tadi ketidakpastian dalam menghadapi lingkungan, ketidakpastian dalam menghadapi tugas-tugas tertentu gitu ya. Dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau komunikasi defensif itu ada komunikasi yang menimbulkan respon yang negatif gitu, respon yang defensif pada orang lain. Jadi biasanya juga ditemukan orang-orang yang cenderung defensif gitu ya, mempertahankan egonya, mempertahankan keinginan pribadinya atau kepentingan pribadinya, ya tidak mengedepankan kepentingan kelompok, maka itu adalah orang yang defensif. Ya. Orang yang defensif ini biasanya ini ya, ciri utamanya adalah orang yang selalu mempertahankan diri ya tentang dirinya gitu ya, tetapi ya cenderung selfish gitu ya, tetapi tadi kurang berempati, kurang bisa melihat orang lain gitu ya, melihat dalam tanda petik. Jadi tentunya suasana defensif ini juga mempengaruhi kinerja kelompoknya. Gitu ya. Kalau di kelompok ada orang yang defensif, nah ini biasanya akan terjadi dinamika, gitu ya. Biasanya yang seperti apa sih kelompok yang seperti apa yang memiliki komunikasi yang defensif, gitu ya? Biasanya kelompok-kelompok yang baru terbentuk, yang mana kita belum bisa mengenal satu sama lain antar anggotanya, itu biasanya menimbulkan sikap defensif, gitu ya, karena kita kan belum mengenal satu sama lain, ya, kelompok baru terbentuk tuh biasanya ya orang masih mempertahankan egonya, itu memang fasenya gitu, karena tadi belum mengenal satu sama lain, penuh kecurigaan, ada prasangka misalnya.
Kemudian perilaku defensif juga disebabkan karena misalnya adanya kehadiran orang yang tidak kita kehendaki atau tidak kita sukai, gitu ya. Atau bukan karena kita tidak sukai, tapi emang karena orang itu, gitu ya, si anggota itu secara emosional tuh mengganggu. Misalnya terlalu rame juga, ya orang yang rame itu seru, gitu ya, bisa menghangatkan suasana. Tetapi kadangkala orang yang rame ini kurang bermanfaat kalau dalam pengerjaan tugas-tugas tertentu misalnya. Sehingga itu kan mempengaruhi emosi kita tuh. Nah, ini kondisi yang demikian yang mendorong terjadinya sikap yang defensif gitu atau komunikasi defensif di dalam diri. Ya. Kemudian komunikasi defensif juga ditentukan status apa yang kita miliki di dalam kelompok itu, gitu ya. Kalau pemimpin, misalnya pemimpin yang otoriter biasanya memiliki komunikasi yang lebih defensif dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lain misalnya. Kemudian sikap defensif ini juga muncul karena tadi ya adanya ketidakpastian di dalam kelompok. Ketidakpastian dalam apa misalnya? Sudah dibagi-bagi nih kelompoknya, ada kelompok yang mengelola tentang misalnya kalau di kepanitiaan gitu ya, ada divisi komunikasi, ada divisi konsumsi gitu ya, ada divisi keamanan dan lain sebagainya. Tapi masing-masing itu belum mendapatkan arahan instruksional gitu dari pemimpinnya sehingga masing-masing nggak jelas harus ngapain misalnya. Job desk-nya nggak tahu gitu ya. Nah, ketidakjelasan akan tugas ini termasuk dalam ketidakpastian gitu ya, atau ya tadi uncertainty di dalam peran kita di dalam kelompok gitu ya. Akibatnya apa? Ya kalau komunikasi defensif ini dibiarkan terus-menerus, tentu ini akan menghancurkan kelompok itu sendiri. Atau efek jangka pendeknya adalah menurunkan produktivitas. Gitu ya, karena komunikasi defensif ini bukan bentuk komunikasi yang baik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Masih bisa dipahami? Bu, mohon maaf Bu. Oke. Untuk PowerPoint-nya apakah sudah ada di course Bu? Sudah ada tapi belum yang terbaru yang di course. Nanti saya akan perbarui setelah ini ya. Baik Bu, terima kasih. Sebagian besar sama, tetapi ada beberapa yang ditambahkan. Itu jadi saya lanjutkan dulu ya. Jadi tadi gaya yang membentuk komunikasi defensif itu seperti apa sih? Ya, jadi defensif itu yang negatif, suportif ini yang positif, yang mendukung, gitu ya. Yang defensif ini biasanya orang-orang yang cenderung evaluatif, gitu ya. Sukanya itu menilai. Ini apakah ada penjelasan selanjutnya? Oh, ada ternyata. Sebentar. Oke, ini adalah gaya membentuk komunikasi gitu masing-masing defensif dan suportif. Kalau yang defensif ini terdiri dari ya orang-orang yang biasanya evaluatif, kemudian lebih suka mengontrol dibandingkan dengan bekerja sama gitu ya. Kemudian biasanya gaya komunikasi yang dijalankan gaya komunikasi yang penuh strategi gitu ya, penuh strategis. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya spontan sehingga ketidakjujuran ini bisa melandasi komunikasi defensif, gitu ya. Kemudian orang-orang yang defensif itu biasanya dicirikan dengan orang yang merasa superior. Superior itu apa sih? Ya orang yang merasa lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya lebih pintar, kemudian lebih jago gitu ya, lebih baik secara fisik misalnya, lebih pintar dalam berkomunikasi. Nah biasanya ini menumbuhkan gaya komunikasi yang defensif, gitu ya. Kemudian defensif juga cenderung kaku, gitu ya, dogmatis. Nah sebaliknya kalau yang suportif, dia bukan evaluatif tapi lebih ke deskriptif. Contohnya apa sih nanti lebih lanjutnya saya akan jelaskan di paparan selanjutnya, gitu ya. Kemudian yang suportif itu dicirikan dengan orang yang bukan berorientasi pada bagaimana caranya mengendalikan orang lain, gitu ya, tetapi berorientasi pada pemecahan masalah. Gitu ya. Proses komunikasi yang dijalankan itu cenderung spontan. Dan biasanya yang spontan itulah yang jujur, gitu ya. Berempati,
Kemudian egaliter, itu kalau yang tadi superior, kalau superior itu merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, kalau egaliter itu setara. Ya, kemudian profesionalis itu apa sih? Ya, kebalikan dari dogmatis tadi, dia lebih bisa menyesuaikan diri, lebih fleksibel, ya. Nah, penjelasannya berikutnya. Jadi tadi ya, evaluatif dan deskriptif. Cara paling mudahnya adalah diidentifikasi dengan gaya komunikasi orang. Misalnya, apakah lebih sering menggunakan kata ganti kamu, gitu ya, atau lebih sering menggunakan kata ganti kita? Kalau kamu itu cenderung evaluatif, gitu ya. Kemudian juga lebih suka mengorek-ngorek masalah orang, gitu ya, kekurangan orang. Kadang juga dicirikan dengan orang yang menyerang secara personal, ya, bukan ada pada pesannya, gitu, tapi pada orangnya. Tadi yang paling mudah adalah dengan cara itu ya, kalau lebih banyak menggunakan kata kamu maka itu evaluatif. Tapi kalau di dalam proses komunikasi lebih banyak menggunakan kata kita atau saya, nah ini yang deskriptif, gitu ya. Gaya komunikasi evaluatif dan deskriptif ini menumbuhkan kepercayaan interpersonal, gitu ya. Tentunya kalau dia deskriptif maka kohesivitas kelompok akan lebih mudah terbangun. Gitu ya. Apa sih kohesivitas? Nanti saya jelaskan berikutnya. Kemudian tadi pengendalian dan orientasi masalah atau kontrol. Biasanya komunikasi yang bersifat mengendalikan atau kontrol gitu ya terhadap orang lain menimbulkan sikap yang defensif gitu ya, di antara anggotanya. Sementara komunikasi yang berorientasi pada pemecahan masalah tentu akan lebih efektif gitu ya. Misalnya, kenapa sih dalam kepanitiaan itu tidak pernah lepas dari konflik gitu ya? Apakah karena tadi jangan-jangan program kerjanya mahasiswa itu tuh hanya merujuk pada ambisi orang-orang tertentu misalnya, ya, sehingga suasana defensif atau gaya komunikasi defensifnya lebih terasa dibandingkan dengan yang suportif, gitu. Sementara ketika di dalam proses komunikasi di dalam kelompok tersebut tadi berorientasi pada pemecahan masalah bukan pada kontrol, ini biasanya lebih menguntungkan semua pihak yang terlibat gitu karena merasa diikutsertakan, merasa dilibatkan. Ya, tentunya juga menumbuhkan suasana yang suportif, meningkatkan kohesivitas dan produktivitas. Kemudian ada juga yang strategis dan spontanitas tadi ya. Sudah saya sebutkan di awal bahwa yang strategis itu adalah biasanya orang-orang yang penuh strategi gitu ya, menempatkan diri sendiri itu melebihi kelompok dan tidak mengarahkan pada solusi masalah yang lebih efektif. Jadi karena orang yang strategis ini cenderung defensif tadi, gitu ya. Jadi dia lebih suka merencanakan sesuatu. Nah, biasanya orang yang perencana itu ya tadi misalnya proses komunikasi itu direncanakan gitu ya, sehingga dalam tanda petik penuh taktik. Ya, dibandingkan dengan orang yang spontanitas yang dianggap lebih jujur, gitu ya. Karena spontanitas ini menumbuhkan suasana kelompok yang suportif. Netral versus empati. Jadi kalau yang defensif nih lebih pada nggak peduli, gitu ya, atau ya acuh, gitu ya, tidak peduli terhadap sekitar. Sementara empati ya kebalikannya, gitu ya. Apakah di dalam anggota kelompok itu tumbuh rasa saling peduli, gitu ya, saling berempati satu sama lain, maka berarti derajat empatinesnya tinggi. Ya, sehingga menumbuhkan suasana yang suportif. Superioritas dan egaliter. Tadi superior, orang yang superior itu orang yang merasa lebih tahu, lebih berpengalaman, pokoknya merasa lebih dibandingkan dengan anggota kelompok lain, ya. Sehingga biasanya orang-orang yang superior ini lebih defensif. Kenapa? Karena dia menolak pendapat dari orang lain, dia menolak masukan orang lain. Ya, karena merasa masukan dia lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Sementara kalau egaliter ini ya prinsip sama rata gitu ya, setara, karena menunjukkan keinginan untuk melibatkan semua anggota dalam setiap kegiatan. Ya, biasanya dicirikan dengan sikap saling percaya, menghormati, sehingga egaliter ini juga penting untuk menciptakan iklim yang positif gitu ya, atau menumbuhkan sikap yang suportif.
ini yang saya maksud tadi ya, terkait dengan dogmatis dan profesionalis. Jadi dogmatis itu proses komunikasi yang terjadi gitu ya, komunikasi atau ya tukar menukar informasi atau proses interaksi yang ada di dalam kelompok itu sendiri tidak bisa diganggu gugat gitu ya, karena lebih mengutamakan memenangkan argumen dibanding dengan menyelesaikan masalah. Jadi kalau hati-hati ketika teman-teman berdebat gitu atau berdiskusi, mana orientasinya? Apakah memenangkan argumen kita gitu ya? Kalau begitu ceritanya berarti kita termasuk orang yang defensif. Ya. Kalau kita cenderung memaksakan pendapat kita dan tidak bisa menerima pendapat yang lain, maka itu cenderung defensif, dan itu yang disebut dengan dogmatis tadi. Karena tidak bisa diganggu gugat. Atau orang kelompok yang dipimpin oleh pemimpin yang otoriter biasanya lebih cenderung dogmatis gitu ya. Sementara profesionalisme itu terbuka menerima informasi baru, gitu ya, fleksibel dan tidak menerima, tidak menolak pandangan orang lain, gitu ya, atau tidak kaku dalam menerima pandangan orang lain. Itu yang profesionalisme. Sampai di sini ada pertanyaan. Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Silakan, Siti. Untuk tadi perbedaan antara evaluatif dan deskripsi itu kan dilihat dari penggunaan katanya, Bu. Kalau misalnya yang evaluatif itu cenderung menggunakan kata kamu, sedangkan yang deskripsi itu menggunakan kata kita atau saya. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah berarti kalau misalnya deskriptif itu lebih mengarah pada diri sendiri gitu, atau kelompok pribadi, dan sedangkan yang evaluatif itu lebih menuju ke seorang, Bu. Dan kalau boleh diberi contohnya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Siti. Silakan, ada yang bisa bantu menjawab dulu terkait dengan deskriptif dan preskriptif. Deskriptif dan evaluatif. Mana ya? Jadi tadi penjelasannya bahwa biasanya orang yang evaluatif itu lebih suka ya evaluatif itu menilai gitu ya, atau cenderung menyerang secara personal gitu ya, sehingga bisa menimbulkan sikap yang defensif. Sementara kalau yang deskriptif itu lebih suka mendeskripsikan misalnya pandangannya itu berdasarkan pandangan pribadi yang merepresentasikan pandangan kelompoknya gitu ya, bukan tadi misalnya contohnya gimana ya kalau dalam gaya komunikasi, ada yang bisa bantu saya? Dalam proses diskusi gitu ya, misalnya tadi Haidar, silakan Haidar. Mohon maaf tadi Ibu pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya Siti, evaluatif itu tadi ya lebih pada mengarah pada orang lain gitu ya, sementara kalau deskriptif itu lebih pada mengarah pada kelompok gitu ya. Jadi bisa dibedakan dari penggunaan kata gantinya gitu ya. Kalau evaluatif itu biasanya lebih cenderung menyalahkan, makanya lebih suka menggunakan kata kamu gitu ya. Tapi kalau deskriptif itu ya permasalahan yang ada itu mengarah pada ya permasalahan kelompok gitu ya, dihadapi oleh kelompok, sehingga lebih suka menggunakan kata kita gitu ya. Jadi itu kalau secara definisi, tetapi secara contoh coba Haidar bisa memberikan contoh misalnya ketika proses diskusi di dalam kelompok. Oh, boleh deh. Oke. Misalnya contohnya dalam kelompok praktikum DKK gini ya. Misalnya kalau saya itu tuh yang defensif berarti ngambil sikap evaluatif gitu ya. Misalnya nama teman saya Farel gitu. Kalau begini kan kesannya pasti lebih kasar ya gitu. Farel, kamu kalau presentasi malu banget gitu orangnya gitu. Nggak lancar gitu ngomongnya. Diperbaiki ya gitu. Tapi misalnya kita, kalau saya ngambil yang suportif atau ngambil sikap yang deskriptif gitu, menurut saya kita ini kelompoknya masih kurang maksimal dalam presentasi gitu. Kita itu masih canggung, masih belum lancar gitu. Jadi kita harus ada yang diperbaiki. Gitu sih paling. Yes, gitu ya. Tepat, pinter nih contohnya. Terima kasih Haidar.
Ada lagi yang bisa mencontohkan. Jadi kalau yang evaluatif tuh tadi lebih cenderung mengevaluasi orangnya gitu ya. Kayaknya ada yang salah deh sama kamu gitu ya. Sepertinya kamu perlu memperbaiki cara berkomunikasi gitu misalnya. Tapi kalau yang deskriptif tadi sepertinya kita perlu memperbaiki gitu ya. Kita perlu memperbaiki cara berkomunikasi gitu ya. Kayaknya bagus nih kalau kita begini ya. Nah, itu penggunaan kata kita. Nah, beda kan makna kalimatnya, iya nggak? Kalau yang tadi kan orang cenderung ya mungkin tersinggung gitu ya. Atau yang merasa dievaluasi, merasa dinilai, orang nggak akan ada orang yang suka dikritik gitu ya. Tapi coba kalau dikritik itu dikembalikan pada tadi ya kita, kayaknya akan lebih baik kalau kita tuh berkomunikasinya tuh dengan cara begini deh, gitu ya. Betul, terima kasih Haidar. Tergambar tidak Siti? Tergambar Ibu, terima kasih Haidar. Terima kasih Haidar. Terima kasih Bu. Sip. Ada lagi? Bu, tapi bisa nggak Bu pemahamannya kalau orang yang tadi dia itu tuh deskriptif, dia tuh berarti orang yang kurang apa ya? Kurang berani mengkritik orang atau gimana gitu Bu? Bisa gitu nggak Bu memahaminya? Ya, bukan kurang bisa mengkritik, tetapi bisa mengelola cara mengkritiknya itu dengan cara yang baik, gitu ya. Jadi orang yang mengkritik dengan bijak tentu pertama tidak akan mengkritik di depan halayak, gitu ya, di depan umum, gitu ya. Kemudian juga tadi kritik dalam arti tidak langsung menyudutkan atau menilai, gitu ya, positif atau negatifnya orang lain, tetapi kembali merefleksikan pada kita. Ya, misalnya gini, itulah kenapa kalau template kita misalnya teman-teman kalau di seminar gitu ya, kalau di kolokium atau seminar misalnya, disampaikan dulu nih kita ketika mau menyanggah atau mau mengkritisi, tapi kita sampaikan dulu misalnya, sebetulnya penelitian ini menarik gitu ya, penelitian ini kekinian dan menarik, tetapi sepertinya gitu ya, ada yang keliru misalnya gitu ya, atau sepertinya akan lebih baik jika gitu, misalkan begitu kan akan lebih baik kalimatnya dibandingkan dengan ketika misalnya si moderatornya bilang kayaknya itu salah deh, itu keliru deh, kamu coba cari gitu, itu kan berbeda tuh. Jadi bukan tidak bisa mengkritik, tetapi tadi mengkritik dengan cara yang baik, sebetulnya isinya sama mengkritik ya. Sebetulnya gagasan yang disampaikan oleh Haidar ini gagasan yang sangat baik gitu ya. Tetapi coba kita lihat lagi apakah gagasan ini relevan pada zaman sekarang gitu ya. Nah, kalimat ini tentu akan berbeda juga dengan ketika misalnya saya sampaikan, masa gitu sih Haidar gitu ya, yang bener aja, masa ngidenya nggak relevan sih gitu misalnya. Sebetulnya kan kontennya sama, maknanya sama, tetapi cara penyampaiannya berbeda karena tadi kunci menciptakan komunikasi positif adalah bukan pada pesannya, tetapi pada bagaimana cara kita menyampaikan. Ini kata kunci yang sebelumnya tadi ya. Sorry, mana tadi ya? Ada tadi sebelumnya tertulis bahwa bukan pada orangnya, bukan pada pesannya gitu ya, tetapi bagaimana cara pesan itu tersampaikan, bagaimana cara kita menyampaikan pesan. Itu kuncinya. Ini dia, ketemu. Kunci untuk mengembangkan suasana sportif tidak terletak pada apa yang dikomunikasikan, tapi pada bagaimana cara mengkomunikasikan. Padahal tadi kontennya sama, gitu ya, tapi ketika disampaikan secara berbeda, rasanya pun juga akan berbeda, akan lain. Bagaimana? Bisa dipahami? Haidar dan teman-teman yang lain? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Jadinya saya malah sedikit rancu setelah Ibu memberikan yang contoh barusan, Bu. Itu berarti kalau misalkan yang evaluatif itu selalu ke orang lain, atau bisa juga kita mengevaluasi diri sendiri gitu, atau dengan yang deskriptif itu tuh bisa ke orang lain, Bu? Oh, maksudnya komunikasi pada orang lain atau
dengan diri sendiri. Boleh ke slide yang deskriptif tadi nggak? Yang ini ya? Iya, yang di pengertian deskriptif itu kan menggunakan kata kita atau saya. Tapi untuk tujuannya itu tentang orang yang dituju ataupun idenya. Itu maksudnya gimana, Bu? Yang orang yang dituju itu, Bu? Itu apakah bisa orang lain berarti, Bu? Ya, tadi ya misalnya ketika kita mau mengkritik orang lain, tetapi kembali lagi bukan orang lain itu yang menjadi objeknya, tetapi kita. Misalnya gini ya, sebetulnya sih udah bagus gitu, tapi kalau saya sih akan begini nih, gitu ya, bukan menyalah tadi sama seperti contoh yang disampaikan oleh Haidar, misalnya tadi ya ke si Farel gitu ya, Farel, kamu tuh kalau ngomong tuh jangan kayak gitu deh, itu tuh nggak sopan misalnya gitu ya. Nah, Haidar menyampaikan dengan cara yang lain, misalnya tadi Farel, sepertinya ada yang perlu kita perbaiki ini, kayaknya gaya komunikasi kita nih kurang bisa diterima deh oleh orang lain gitu ya. Sepertinya akan lebih baik kalau kita begini-begini gitu ya. Tapi bukan, kan berbeda tuh. Tapi dua-duanya sama, sebetulnya menuju orang lain gitu ya, ditujukan untuk orang lain gitu ya, sehingga sikap kita juga bisa melahirkan defensif atau suportifnya orang lain. Gitu, tergantung daripada, kalau kitanya suportif ya yang lain juga pasti tentu akan suportif gitu ya. Kalau kitanya suportif tentu iklim yang terbangun juga iklim yang positif gitu, dan juga sebaliknya gitu ya, vice versa hubungannya. Jadi seperti itu, baik yang penggunaan kamu ataupun kita itu sebetulnya ditujukan untuk orang lain gitu ya, ataupun untuk ide yang disampaikan oleh orang lain. Begitu Angelia. Berarti kalau untuk deskriptif sendiri itu lebih seperti memisalkan diri sendiri atau menyatakan diri sendiri gitu ya, Bu? Betul. Itu lebih baik dibandingkan dengan menyalahkan orang lain. Gitu baik, ya. Terima kasih. Jadi kalau misalnya kita berpendapat, ini menurut saya gitu ya, ini sih pandangan saya gitu ya, tapi tidak dengan dogmatis gitu ya, menganggap bahwa pandangan kita tuh benar. Jadi kayaknya kita tuh harus gini gitu misalnya, itu kan berbeda tuh. Gitu. Jadi bagaimana kita menempatkan si subjek itu bukan pada mengarah atau menyerang orang lain, gitu ya. Tapi saya rasa sih ya pada prakteknya sebetulnya kita sudah mempraktekkan atau sudah tahu gitu ya template-nya ketika misalnya berpendapat atau berkomunikasi atau berdiskusi di dalam kelompok gitu, karena saya kalau jadi moderator tuh pasti orang tuh mahasiswa gitu ya, ketika bertanya tuh muji dulu. Itu kan sebetulnya adabnya gitu ya. Memuji dulu baru nanti dijatuhkan gitu misalnya, enggak gitu maksudnya. Ya, memuji itu bagian daripada tadi ya, upaya untuk menciptakan komunikasi yang suportif. Gitu ya. Ini bagus, tetapi akan lebih baik misalnya kalau kita gitu ya, misalnya begitu. Tentu akan berbeda. Ya nanti teman-teman akan sadar sendiri deh ketika proses diskusi ya, atau dalam komunikasi kelompok nanti sadar sendiri mana yang evaluatif, mana yang deskriptif. Dan biasanya evaluatif itu terjadi ketika biasanya tiap orang itu kan ada like and dislike gitu ya, dan kita tidak bisa memaksakan semua orang suka sama kita gitu. Begitupun juga kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk suka sama semua orang gitu. Ada pasti punya referensi masing-masing. Nah, ketidaksukaan itu biasanya menimbulkan evaluatif. Justru orang tuh nyari celah gitu ya, nyari kesalahan ya, sehingga menyerang secara personal. Nah, itu juga evaluatif. Nah, khawatirnya ketika kita mengkritik orang dengan cara yang evaluatif itu alasannya karena dilandasi ketidaksukaan, padahal kan belum tentu. Ya, padahal kan kita ingin memperbaiki. Tapi karena cara kita cenderung evaluatif, maka dianggap kita tuh nggak suka. Nah, itu pentingnya tadi membedakan mana yang evaluatif, mana yang deskriptif. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Gitu ya. Kemudian tadi sudah sampai dogmatis ya. Berikutnya, selain suportif dan defensif, ada juga respon
gitu ya, yang meneguhkan atau respon konfirmasi dan diskonfirmasi. Ini di bahasa Indonesia kan emang nggak enak sih, jadi meneguhkan dan tidak meneguhkan gitu ya. Oke, respon yang konfirmasi adalah respon yang menyebabkan orang lain merasa dihargai, gitu ya. Sementara kebalikannya, yang diskonfirmasi itu respon yang menyebabkan orang tuh merasa tidak dihargai. Ya, contohnya bisa kita lakukan melalui komunikasi nonverbal yang kita tunjukkan, gitu ya. Respon yang konfirmasi, contohnya ketika lawan berbicara, kita menatap, gitu ya, dan melakukan kontak mata. Itu respon yang konfirmasi, ya. Tapi kalau respon yang diskonfirmasi adalah biasanya sekarang ini fenomena yang sering kali terjadi, ketika berbicara terus sibuk main handphone. Itu diskonfirmasi. Ya, karena salah satu cara untuk meningkatkan personality branding kita, gitu ya, personal kita, itu adalah dengan lebih banyak mendengarkan dibandingkan dengan berbicara. Gitu. Padahal faktanya banyak orang yang lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Karena ketika dia diminta untuk mendengarkan, itu sambil melakukan hal-hal yang lain, tidak mendengarkan secara aktif. Ya, jadi walaupun misalnya kita berbicara, misalnya kita sambil main handphone gitu ya, yaudah ngomong aja, dengerin kok gitu ya. Nah itu adalah bentuk diskonfirmasi paling umum yang sering terjadi. Gitu ya. Benar sih ngedengerin, tapi tidak sepenuhnya menyimak. Jadi dia bukan mendengarkan secara aktif. Ya, atau misalnya istrinya ngajak ngobrol tapi suaminya sambil pindah-pindah channel TV gitu, itu juga bukan mendengarkan aktif misalnya. Ya, dan itu bagian pada diskonfirmasi. Karena kalau konfirmasi ini berkaitan dengan penghargaan gitu ya, cara paling mudahnya tadi dengan memperhatikan, dengan tidak melakukan aktivitas lain ketika mendengarkan. Karena kemampuan mendengarkan ini adalah kemampuan paling sulit dalam proses komunikasi. Kalau orang berbicara itu, ya semua orang tuh punya sense untuk berbicara dan punya keinginan untuk berbicara gitu, bahkan lebih suka berbicara dibandingkan dengan mendengarkan misalnya. Oke, kaitannya dengan komunikasi kelompok. Jadi Alvin Goldberg sendiri sudah mengklasifikasikan mana sih yang termasuk dalam respon yang konfirmasi gitu ya, atau meneguhkan. Nah, misalnya contohnya adalah orang yang merespon atau mengklarifikasi gitu ya, meminta dan memberi penjelasan. Kemudian menunjukkan sikap positif gitu ya, bukan yang antipati gitu, karena yang konfirmasi ini biasanya memiliki empati yang tinggi. Contohnya tadi, saya kalau berbicara dengan orang lain, saya harus memperhatikan dengan baik. Karena saya juga tipe orang yang nggak suka kalau tidak diperhatikan. Semua orang pasti nggak suka tidak diperhatikan gitu ya. Makanya mulailah dari sekarang tuh memperhatikan orang gitu ya, karena itu menciptakan positive feeling. Ya misalnya nih, kalau teman-teman ngobrol gitu ya sama orang yang mendengarkan secara antusias, kan kita juga semakin antusias untuk berbicara, ya nggak? Semakin seru tuh proses komunikasinya. Ya, itu yang dimaksud dengan positive feeling. Ya, kemudian juga memberikan penghargaan tadi, misalnya kita mau mengkritik nih, tapi ya kritiklah dengan cara yang suportif gitu ya, bukan menyerang secara personal, gitu ya, bukan mengkritik dalam arti untuk menjatuhkan. Ya, beri penghargaan dulu gitu ya, sampaikan dulu sebetulnya ada sisi positifnya nih, tetapi sisi lain ada yang perlu diperbaiki misalnya, itu maka itu yang disebut dengan direct acknowledgement ya. Kemudian berdiskusilah soal isi bukan soal pribadi gitu ya, jadi tidak menyerang secara personal. Supportive response contohnya ya mendukung bukan melecehkan tadi, salah satu caranya dengan penggunaan kata-kata atau kalimat yang tidak evaluatif gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan respon konfirmasi atau meneguhkan. Sebaliknya, seringkali juga kita bertemu dengan orang yang diskonfirmasi gitu ya. Orang yang merespon secara tidak relevan atau diskonfirmasi gitu ya, kan ini kaitannya dengan respon. Pertama adalah impersonal respon. Jadi nggak peduli pribadi, tidak peduli terhadap orang yang berbicara, gitu ya. Misalnya karena nggak suka, jadi nggak mau dengerin, gitu ya. Cenderung ya mengabaikan aja gitu ya, karena tadi secara personal tuh nggak suka, gitu ya. Atau
ada kecenderungan orang yang mau memperhatikan orang-orang berkomunikasi, tapi orang-orang tertentu aja, orang-orang yang dia sukai. Tapi orang yang tidak dia sukai, yang kamu dengerin misalnya, itu impersonal response. Atau impervious response, ini yang sering terjadi tadi ya, efek dari orang lebih suka berbicara itu adalah cenderung mempertahankan pendapatnya dibandingkan dengan tadi ya, berorientasi pada masalah, tetapi ini berorientasi pada pendapat pribadi atau gagasan pribadi atau kontrol tadi. Ya, maka itu menunjukkan impervious response. Atau incongruous response atau tidak sesuai gitu ya, tidak kongruen. Ini hampir sama nih antara incongruous response, tangential response, dan irrelevant response. Sebetulnya itu 3 hal yang mirip-mirip lah. Intinya adalah tidak sejalan, atau tidak relevan, atau tidak koheren gitu ya. Atau tangential yang tidak fokus tadi, gitu ya, tidak sebentar. Oke, sebentar, ada tukang paket, kita istirahat dulu ya, sebentar. Oke, iklan sedikit. Sampai mana tadi ya? Kalau tangential respon itu yang tidak fokus, misalnya lebih suka mengalihkan topik, kemudian atau ketika berbicara tuh melebar kemana-mana gitu ya. Si lawan bicara ngomong apa, tapi kita mengkritiknya apa, maka itu tangential respon. Ya, atau memberikan respon yang tidak relevan. Kemudian ada juga orang yang lebih suka menginterupsi, maka itu interrupting respon gitu ya. Dan tidak koheren tadi, tidak jelas. Misalnya lagi ngomongin apa, tapi komennya apa. Ini mirip-mirip nih, incongruent, tangential, irrelevant, dan incoherent. Intinya adalah ketika kita memberikan respon yang tidak sesuai, tidak sejalan, atau tidak meneguhkan tadi ya. Jadi ketika orang berpendapat, terus kita memberikan pendapat lain, padahal itu tidak relevan gitu, atau mengalihkan pembicaraan, kemudian menginterupsi, itu adalah respon yang diskonfirmasi. Kemudian berbicara soal iklim kelompok, ini erat kaitannya dengan derajat kohesivitas. Gitu. Walaupun ini sepertinya pernah dibahas di sesi UTS gitu ya. Kohesivitas kelompok ini sendiri menunjukkan derajat daya tarik yang dirasakan oleh anggota gitu ya, terhadap anggota lain. Misalnya loyalitas atau kesetiaan anggotanya gitu ya, atau kebersamaan. Kemudian atau ini istilah kebersamaannya esprit de corps gitu ya. Ketika kita menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap kelompok. Ya, jadi kohesivitas ini ditunjuk, kalau istilah zaman sekarang tuh nggak solid gitu ya. Nah, solidaritas itu menunjukkan pada derajat kohesivitas. Nah, derajat kohesivitas ini diakibatkan oleh interaksi sejumlah variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya apa ya? Contohnya besaran kelompok gitu ya, komposisi kelompok. Ketika kelompok semakin besar, itu tentu derajat kohesivitasnya akan semakin berkurang. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu menjangkau semua anggota, gitu ya, mampu mempengaruhi semua anggota, atau mampu bekerja sama satu sama lain. Semakin kecil, maka dia semakin kohesif, karena tadi lebih mudah dikoordinasikan. Kemudian keuntungan individual yang diperoleh dari kelompok ini juga menentukan kohesivitas, gitu ya. Semakin kita diuntungkan, maka semakin kohesif, semakin loyal. Kemudian keefektifan dalam mengerjakan tugas maupun dalam berkomunikasi. Ini juga faktor dari penentu kohesivitas kelompok, gitu ya. Nah, ini rinciannya. Jadi ada komposisi kelompok, misalnya tadi semakin besar atau semakin kecil. Akan saya jelaskan selanjutnya. Sepertinya ada, oh ya. Jadi ini ukuran kelompok yang efektif itu berapa sih, gitu ya?
karena secara hasil penelitian atau merujuk pada hasil penelitian terdapat korelasi atau hubungan antara partisipasi dengan jumlah kelompoknya, gitu ya, selain daripada kepuasan anggotanya tentunya, gitu ya. Bertambah besar kelompok maka kesempatan berinteraksi akan semakin berkurang, karenanya kohesivitas juga akan menurun, gitu ya. Nah, kalau kecil itu partisipasi maksimal, gitu ya, tapi di sisi lain kalau kelompok kecil itu idenya juga terbatas, tidak sebanyak kelompok yang memiliki anggota yang banyak, gitu ya. Maka kalau semakin banyak kelompok kan semakin banyak ide tuh. Tetapi untuk mencapai konsensus yang besar itu akan lebih sulit, gitu ya. Sehingga ada derajat optimum yang menyebutkan bahwa menurut Susan Whelan, gitu ya, ada kelompok dengan anggota 3 sampai 6 orang itu lebih produktif dan berkembang, gitu ya, dibandingkan dengan kelompok dengan anggota 7 sampai 10 orang. Ya, walaupun pada umumnya 6 sampai 12 itu ya masih relevan, tetapi dalam kelompok tugas khususnya, gitu, menurut Whelan itu 3 sampai 6 orang yang lebih produktif dalam mengerjakan tugas. Kemudian faktor lainnya adalah jaringan komunikasi. Ini sudah teman-teman dapatkan di sesi UTS, gitu ya. Jaringan komunikasi terkait dengan pola interaksi antar orang dengan orang lain, gitu ya. Pola interaksi di dalam kelompok, siapa berbicara pada siapa, gitu ya. Jaringan komunikasinya seperti apa. Saya dilihat dari ini mana yang paling efektif. Kalau dalam pengambilan keputusan maka roda paling efektif karena dia punya pengendalinya. Gitu. Ada pemimpin, ada sosok pemimpin di dalamnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ternyata tidak dijelaskan semua ya. Ini tadi, misalnya variabel kohesivitas kelompok berkaitan dengan seberapa besar sih individu di dalam kelompok itu diuntungkan. Ya, kalau semakin diuntungkan dia semakin loyal. Kemudian dalam pengerjaan tugas, gitu ya, semakin efektifkah atau tidak? Semakin efektif tentu orang tersebut akan semakin suportif, gitu ya. Itu tergantung daripada konteksnya tadi. Apakah kelompok tugas, gitu ya. Kemudian bagaimana komunikasi dilihat dari jaringan komunikasinya dan kekompakannya dalam tim virtual. Jadi ada kelompok yang kalau ketemu tuh begitu hangat, tapi ketika kita buat grup virtualnya diam-diam aja, gitu misalnya. Gitu ya. Jadi itu juga menentukan kohesivitas kelompok. Karena sekarang tim virtual ini menjadi media utama dalam berkomunikasi kelompok, gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan pada pokok bahasan selanjutnya, ada pertanyaan dulu. Bisa dipahami? Bisa ya. Selanjutnya terkait dengan iklim dan produktivitas kelompok. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa iklim kelompok itu menjadi hal yang penting atau faktor yang penting yang menentukan atau mempengaruhi produktivitas suatu kelompok. Kalau iklimnya positif, kalau iklimnya suportif, maka dia akan semakin produktif, gitu ya. Kemudian apabila kelompok memiliki suasana yang penuh kepercayaan, gitu ya, keterbukaan, kemudian kohesivitasnya baik, maka anggota kelompok itu sendiri tidak akan takut akan adanya konflik. Karena dia merasa bahwa konflik itu bisa terselesaikan secara bersama-sama. Ya, dan kelompok yang kohesif ini memandang konflik itu sebagai sesuatu yang positif. Tadi karena mengeratkan ke dalam. Dengan adanya konflik kita bisa saling mengenal, bisa saling memahami satu sama lain, gitu ya. Bisa juga mengantisipasi, jadi, karena si konflik itu menjadikan pelajaran bagi kelompok untuk mengantisipasi terjadinya konflik berikutnya, gitu ya. Nah, kelompok yang loyal, kelompok yang solid ini tidak khawatir dengan adanya konflik. Kemudian melalui konflik yang konstruktif, kelompok terampil menghadapi isu yang kompleks. Tadi karena dia sudah terbiasa menghadapi konflik-konflik, maka cenderung bisa melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadi konflik susulan, gitu ya, mencegah terjadinya konflik di masa mendatang. Selain itu juga karena konflik ini menciptakan kedinamisan di dalam kelompok, gitu ya, jadi semakin dinamis itu kan semakin bisa jadi positif untuk kelompok, gitu ya, sehingga ketika menghadapi konflik yang kompleks, gitu ya, mereka bisa dengan sangat mudah karena sudah terlatih tadi.
ketika dalam satu kelompok tidak terjadi konflik, maka berarti itu bisa diartikan bahwa anggota kelompok itu tidak sepenuhnya percaya pada anggota lainnya, gitu ya. Jadi ya kalau tidak ada konflik di dalam kelompok, bisa jadi ya kelompok itu terlalu statis, tidak dinamis, tidak penuh dengan dinamika tadi ya, sehingga ya monoton dan membosankan, gitu ya. Sehingga dari kacamata yang positif, konflik itu ya penting. Misalnya saya analogikan berbicara soal konflik nih ya, berbicara soal kenapa konflik itu positif tadi. Konflik itu menciptakan kedinamisan. Kita bisa saling memahami satu sama lain gitu ya, dan semakin bisa atau semakin terampil dalam menghadapi konflik. Gitu ya. Bayangkan kalau dalam suatu hubungan tidak ada konflik, itu kan akan monoton tuh, bosen. Ya Kak, misalnya kita kalau jalan di jalan tol yang lurus, terus misalnya Cipali itu kan kenapa sering terjadi kecelakaan gitu ya? Kenapa ya mengendarai kendaraan di jalan tol dengan di jalan biasa tentu akan lebih asik. Kalau saya misalnya ke Bandung gitu ya, lewat puncak itu lebih seru, lebih asik karena banyak yang dilihat dan lebih dinamis dibandingkan dengan lewat Cipularang yang lurus-lurus aja gitu. Jalan tol itu kan lurus dan membosankan menurut saya, walaupun cepat ya, tapi bosenin. Begitupun juga dengan kehidupan gitu ya. Kalau lurus-lurus aja, ya bosen. Ya hidup itu harus ada konflik, harus ada dinamika gitu ya. Biar kita tuh bisa adaptable gitu ya, bisa beradaptasi. Selain itu juga ya kedinamisan tadi juga memberikan warna tersendiri di dalam hidup gitu ya. Begitupun juga dengan kelompok. Di dalam kelompok keluarga saja pasti berkonflik. Adik kakak tuh pasti nggak mungkin kan akur selamanya gitu ya, pasti ada saat-saatnya harus berkonflik nih. Nah setelah berkonflik itu sama-sama saling menyadari misalnya. Jadi setiap kelompok itu dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengatasi konflik gitu ya, dan mengambil manfaat dari konflik sehingga produktivitas kelompok tentu akan meningkat. Oke, selain itu iklim juga tadi ya berkenaan dengan suasana kelompok ini mempengaruhi produktivitas. Misalnya suasana yang seperti apa sih ya, penuh kepercayaan, yang terbuka dan konsivitas tinggi gitu ya. Kelompok dapat mengendalikan konflik. Ini mengulang nih slide-nya kayaknya. Konflik ini berarti anggota menyatakan individunya. Maksudnya apa? Tadi ya karena setiap anggota itu kan nggak mungkin sama. Tuh, betapapun misalnya satu kelompok itu terbentuk atas dasar kesamaan, ya sama-sama suka modif motor gitu, jadilah geng motor misalnya. Tapi kan secara personal itu pasti secara atribut personal atau atribut pribadi itu pasti berbeda. Ya, nah, ketika masing-masing menunjukkan atributnya, maka muncullah suatu konflik gitu ya. Nah, konflik inilah yang tadi secara positif bisa kita maknai sebagai proses pembelajaran bersama gitu ya, agar kita juga bisa beradaptasi untuk konflik selanjutnya. Itu pembahasan kita siang hari ini.